Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Eko Agus Kuswanto. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini saya akan sharing ya, kita belajar bersama terkait dengan lanjutan video perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan ya. Untuk video-video sebelumnya sudah saya buat terkait dengan PBD satuan pendidikan ini. Adapun pada saat ini kita akan fokus pada platform rapor pendidikan ya. Nanti terkait dengan video-video yang lain, linknya akan saya tampilkan dalam pada deskripsi ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, alurnya seperti yang sudah pada video sebelumnya saya sampaikan. Terkait dengan bab 1 ini sudah saya sampaikan pada video sebelumnya terkait dengan Merdeka Belajar dan pencapaian berbasis data. Keduanya adalah profil dan plafon rapor pendidikan yang saat ini akan kita bahas. Bab 3 dan bab 4-nya nanti akan disajikan dalam bentuk video berikutnya ya. Jadi yang akan kita pelajari pada saat ini atau kita sharing terkait dengan ini adalah terkait dengan bagaimana kita mampu mengakses dan menggunakan platform rapor pendidikan yang ada di sini Bapak Ibu. Yang ketiga, yang di sini Bapak Ibu, yaitu bagaimana kita mampu mengakses dan menggunakan platform rapor pendidikan ini. Sekali lagi, kita akan belajar terkait dengan platform rapor pendidikan, dan tujuannya adalah agar kita mampu mengakses dan menggunakan platform rapor pendidikan ini. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Eko Agus Kuswanto dan kemudian nyalakanlah tombol lonceng agar selalu update informasi atau video-video materi-materi dari channel Eko Agus Kuswanto. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, rapor pendidikan ini nanti akan kita pelajari adalah terkait dengan bagaimana kita masuk atau login ya, kemudian mengeksplorasi dashboard rapor pendidikan, kemudian kita akan mengenali terkait dengan glosariumnya, kemudian bagaimana kita mengunduh data rapor pendidikan sampai pada menu pusat bantuan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan siapa saja nanti yang akan menggunakan rapor pendidikan ini, diantaranya adalah yang pertama kepala sekolah ya. Kemudian yang berikutnya adalah tenaga pendidik yang ditunjuk. Jadi nanti yang akan bisa akses dalam rapor pendidikannya adalah pertama kepala sekolah, yang kedua adalah teknik yang ditunjuk. Pertama adalah terkait dengan masuk atau login ya Bapak Ibu, terkait dengan dashboard atau platform daripada rapor pendidikan itu sendiri. Pertama, untuk dapat mengakses rapor pendidikan kita masuk atau login terlebih dahulu ya. Kita masuk dalam proses seperti ini. Kemudian perlu diperhatikan bahwa Anda hanya dapat mengakses rapor pendidikan menggunakan akun pembelajaran belajar.id yang sudah aktif ya, yang sudah ditautkan dan sebagainya. Pertama-tama ketik ya raporpendidikan.kemdikbud.go.id pada perabot diperangkat kita Bapak Ibu ya, sudah seperti ini ya. Kita masukkan alamat raporpendidikan.kemdikbud.go.id di web browser seperti ini. Berikutnya nanti akan tampilan ada seperti ini Bapak Ibu hormati ya. Kemudian selamat datang di rapor pendidikan. Kita masukkan seperti tadi. Kita masuk dengan akun belajar.id Bapak Ibu ya. Kalau sudah biasanya tertahu dengan Google dengan perangkat tersebut, tinggal klik aja di sini masuk dengan akun belajar.id seperti itu. Kemudian kita akan diarahkan menuju laman login Google Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan email akun pembelajaran dengan alamat email berakhiran yang masing-masing kita sudah memiliki terkait dengan akun belajar.id, dan kita masukkan di sana ya, di sini Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan, kemudian kita klik berikutnya. Nah di sini nanti kita klik, terus kemudian Bapak Ibu kita akan diarahkan di sini Bapak Ibu ya. Kita dimasukkan atau kita diinstruksikan untuk masukkan password kita atau kata sandi kita pada kolom yang saya tandai nomor 5 ini. Kemudian kita klik nomor 6 ya, kita klik nomor 6. Nanti setelah kita klik berikutnya nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Kita sudah masuk dalam dashboard rapor pendidikan kita ya. Jadi kita dapat mengeksplorasi rapor pendidikan kita ya. Ini misalnya di sini. Jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti adalah dashboard daripada rapor pendidikan yang bisa kita akses. Kemudian kita berikutnya akan mengeksplorasi dashboard rapor pendidikan kita kurang lebih seperti apa Bapak Ibu ya. Setelah tadi kita berhasil untuk login, sekarang kita akan mengeksplorasi dashboard rapor pendidikan itu seperti apa.
Nah, nanti di sini pada laman beranda terdapat informasi mengenai satuan pendidikan kita ya, seperti nama sekolah, NPSN, alamat, kota, dan provinsi, serta akreditasi satuan pendidikan kita. Nanti di sini ada. Ini adalah profil daripada sekolah kita, dan di sini sudah tertera akreditasinya sampai tahun berapa gitu ya. Kemudian yang kedua, kita dapat melihat ringkasan secara keseluruhan dari kualitas pendidikan satuan pendidikan kita pada laman beranda. Jadi di sini Bapak Ibu langsung bisa tampil nilai rapot sekolah kita ya, mulai dari kemampuan literasi, kemampuan numerasi, literasi dan sebagainya. Nanti kita bisa scroll ke bawah dan kita lihat dari masing-masing indikator atau nilai-nilai yang ada pada rapot pendidikan kita. Kemudian ya ini saya beri kotak ini adalah terkait dengan ringkasan secara keseluruhan dari kualitas pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang hormati, yang ketiga, kita dapat melihat laporan yang lebih spesifik dengan klik tombol lihat keseluruhan data. Di sini kita dapat klik Bapak Ibu hormati, kemudian atau kita dapat melihat rincian data berdasarkan output, proses maupun input kita. Jadi nanti tadi sebelumnya pada video sebelumnya terkait dengan dimensi ya, terkait dengan adanya output, kemudian ada proses maupun input, itu bisa kita lihat ya secara terinci dalam rapor pendidikan ini ya. Jadi nomor 4 ini ada outputnya ya, kualitas pembelajarannya nanti bisa kita lihat, mutu relevansi belajarnya bisa kita lihat. Kemudian untuk dimensi yang proses ini ya, di proses ini ada dimensi D ya, nah, kualitas proses belajarnya seperti apa, itu kamarnya seperti apa ya. Kemudian juga bisa kita lihat terkait dengan inputan daripada nilai atau rapor daripada pendidik sekolah kita ini Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan berikutnya terkait dengan kita bisa menggunakan untuk melihat laporan hasil capaian satuan pendidikan yang lebih spesifik berdasarkan dimensinya ya. Kita klik, misalkan kita akan melihat kualitas capaian pembelajaran peserta didik ya. Kemudian kita bisa lihat mutu relevansi hasil belajarnya seperti apa dan sebagainya, itu bisa kita lihat Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita bisa mengarahkan kursor ke tanda ini Bapak Ibu untuk melihat kejelasan dari definisi indikator tersebut terkait dengan mahir ya. Terus kemudian kalau kita ingin melihat selengkapnya seperti apa, kita bisa klik selengkapnya ini untuk melihat daftar indikator yang lebih rinci dan dari indikator tersebut. Nah, jadi kita bisa klik ini, kemudian untuk dituju ini untuk mencapai melihat dari hasil capaian indikator dan selanjutnya. Kemudian kita bisa klik 8 ini untuk melihat daftar indikator yang lebih rinci dari indikator tersebut. Nah, dari kita juga bisa melihat atau membandingkan melihat dari persentase Bapak Ibu. Jadi lihat nilai persentase ini yang merupakan distribusi kemampuan peserta didik pada indikator tersebut. Contoh untuk kemampuan numerasi Bapak Ibu, di sini ada keterangan kurang gitu ya. Nah, nanti di sini ada persentase-persentase yang merupakan distribusi kemampuan peserta didik pada indikator tersebut ya. Jadi ini ada terkait dengan pendistribusian kemampuan peserta didiknya ada di sini ya Bapak Ibu. Ada misalkan 70% mahir, 15% cakap dan sebagainya. Kemudian nomor 10 ini lihat perbandingan hasil capaian satuan pendidikan dengan satuan pendidikan serupa nasional rata-rata. Jadi kita bisa membandingkan Bapak Ibu yang hormati kita membandingkan nilai sekolah kita yang daerah pendidikan kita dengan satuan pendidikan serupa nasional, misalkan rata-ratanya nilainya berapa. Nah, kita berada di atasnya atau sama atau di bawahnya, nanti bisa kita bandingkan mulai dari nasional, provinsi, kemudian rata-rata satuan pendidikan serupa di nasional, kemudian rata-rata kabupaten atau provinsi, rata-rata kabupaten atau kota, rata-rata provinsi dan rata-rata nasional. Jadi kita bisa membandingkan. Kita bisa melihat satuan pendidikan kita itu nilainya seberapa ya. Ini bisa kita lihat di sini perbandingan dengan satuan pendidikan serupa nasional diperlukan agar setiap pengguna dapat mengetahui performanya jika dibandingkan dengan satuan pendidikan lain yang memiliki karakteristik lokasi dan sosial ekonomi yang mirip, sehingga kita dapat mengukur kualitas pendidikan secara lebih adil karena indikator yang dipakainya tidak hanya berdasarkan wilayah saja. Jadi ini fungsinya Bapak Ibu. Jadi saya kira
cukup bagus ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana kondisi sekolah kita jika dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Ya. Terkait dengan menu glosarium Bapak Ibu, nah menu glosarium ini apa? Ya. Glosarium adalah daftar alfabetis yang dari terminologi dan akronim yang umum yang berhubungan dengan rapat pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dilengkapi dengan definisi dan penjelasannya. Untuk melihat rapat menu glosarium pada rapat pendidikan, klik menu glosarium di bagian atas nama rapat pendidikan. Ini kita bisa klik Bapak Ibu untuk melihat terkait dengan glosarium tersebut. Nah, ketika kita sudah klik, kita akan masuk dalam halaman glosarium dulu. Kita dapat mencari kata atau istilah sesuai dengan kebutuhannya dengan mencarinya di kolom pencarian atau sesuai dengan alfabet. Di sini disediakan A sampai Z Bapak Ibu. Bisa kita melihat sesuai dengan kata kunci ya. Kemudian untuk kolom pencarian arahkan kursor pada, nah di sini Bapak Ibu kita arahkan kursor pada kolom pencarian dan ketik kata kunci, kemudian lalu klik cari yang di sini ya, di satu pin. Nah di sini Bapak Ibu kita klik cari. Tapi apabila kita pilih dengan menggunakan alfabet, kita pilih salah satu alfabet dengan huruf yang sama dengan kata kunci. Nah ini di sini yang ada tanda kotak merahnya ini Bapak Ibu untuk mencari apa yang kita butuhkan dengan glosarium tersebut. Nah di sini. Kemudian bagaimana kita dapat mengunduh data rapat pendidikan Bapak Ibu? Nah di sini Bapak Ibu. Jadi di sini ada menu unduh Bapak Ibu, bisa kita klik di sini. Ya, untuk mengunduh keseluruhan data rapot pendidikan, klik unduh seluruh data di bagian bawah halaman terakhir atau klik menu unduh pada bagian atas ya. Ini di sini juga ada ini unduh keseluruhan data yang ada di sini ya. Jadi kalau kita mau unduh nilai rapot pendidikan data-datanya ya. Nah, di sini. Kemudian unduhan tersebut ya, pilih tautan data laporan yang diunduh mana yang akan kita unduh ya. Jadi tahun berapa 2022 nanti bisa kita pilih di sini. Kemudian kita klik unduh ya. Kita unduh di sini ya. Ini tahunnya yang akan kita pilih tahun berapa? Ini kan tahun 2022, maka kita klik unduh di sini Bapak Ibu. Baik, nanti laporan atau rapor pendidikan itu nanti akan bisa kita unduh dalam bentuk Excel Bapak Ibu ya. Untuk Excel dan hasil unduhan akan masuk dalam folder download. Nah, jadi kita klik ini nanti dalam bentuk Excel, kemudian nanti setelah kita klik atau setelah kita download nanti masuk dalam folder kita untuk di komputer kita ya, untuk folder download ya. Pastikan perangkat Anda mempunyai aplikasi Excel ya, karena semua tersebut hanya bisa dibuka menggunakan terus Excel. Jadi nanti nilai raport yang kita unduh adalah bentuk Excel Bapak Ibu ya di sini. Baik, berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kita setelah kita unduh ya, setelah kita unduh tampilan nanti dalam bentuk Excel kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilan fitur unduh dashboard seperti ini. Jadi ini adalah setelah tadi kita unduh dalam bentuk Excel, nanti bisa kita di sini ada indikatornya, nilai kita, kemudian capainya bagaimana, kemudian kita bandingkan dengan satuan pendidikan serupa di nasional, kita bandingkan dengan nilai rata-rata kabupaten kota, nilai rata-rata provinsi, kita bandingkan dengan nilai rata-rata bagaimana. Di sini ada tentang nilainya Bapak Ibu ya, misalkan nilai kita 1,78 ya. Di sini tentang nilainya adalah 1 sampai 3. Nanti lebih jelasnya Bapak Ibu hormati ya, akan kita bahas terkait dengan bagaimana membaca pada rapor pendidikan tersebut pada materi atau video berikutnya. Nah, untuk pusat bantuan pada dashboard atau platform rapor pendidikan Bapak Ibu, jadi di sini ada menu ya, bagian atas itu ada menu pusat bantuan. Jadi informasi lengkap terkait rapor pendidikan dapat kita simak pada menu pusat bantuan ya. Untuk melihat menu pusat bantuan pada rapor pendidikan, klik menu pusat bantuan di bagian halaman situs rapor pendidikan ya. Kemudian kita cari detail informasi yang kita butuhkan dengan cara ketik kata kunci mengenai topik dan isu yang dihadapi ya. Di sini nanti kata kunci itu. Nah di sini Bapak Ibu terkait dengan untuk mengenai topik yang akan kita hadapi, cari kan di sini. Kemudian kita klik cari Bapak Ibu ya, kita masukkan di sini kita bantuan, kemudian kita klik cari ya, kemudian kita klik unduh
untuk mengunduh panduan penggunaan rapat pendidikan. Panduan yang tersedia dalam bentuk format PDF. Nah, ada di sini Bapak Ibu. Kemudian kita kalau melihat infografik mengenai informasi terkait ataupun cara penggunaan rapot, kemudian ada di sini Bapak Ibu ya, di tempat ini yang ada kotakannya gitu, itu adalah terkait dengan melihat infografik mengenai informasi terkait maupun cara penggunaan rapot pendidikan. Adapun untuk kita melihat video tutorial, ada di sini Bapak Ibu, tutorial terkait dengan pengoperasian rapot pendidikan ada di bagian bawah ini ya. Ini adalah terkait dengan untuk bisa melihat video tutorial terkait dengan pengoperasian rapot pendidikan. Kemudian jika ada pertanyaan atau isu atau lain sebagainya kita tanyakan Bapak Ibu, kita bisa masuk dalam bantuan untuk hubungi kami ya, di sini hubungi kami, kemudian kita isi formulir ya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut setelah membaca pertanyaan panduan program dan melihat video tutorial, silakan mengisi form di bawah ini ya, terkait dengan pusat bantuan. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait dengan materi atau video saya tentang platform rapot pendidikan ya. Semoga saja bermanfaat, dan nanti fungsinya platform pendidikan apa, rapot pendidikan itu apa saja, nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Sekali lagi nanti link terkait dengan yang ada kaitannya PBD pemerintah berbasis data ini semuanya nanti akan saya sampaikan di deskripsi video ya. Jadi nanti masing-masing link video akan saya sampaikan di sana. Semoga saja bermanfaat dan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.